Menyambut Ramadan 1447 Hijriah, ribuan korban bencana di Sumatera masih bertahan di pengungsian. Bahkan hingga kini warga masih belum memiliki kepastian untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Lalu bagaimana suasana Ramadan pertama di tahun ini bagi warga terdampak bencana Sumatera yang masih mengungsi? Sudah ada jurnalis Metro TV Rudi Hermawan di PD Jaya Aceh, Hotop Nasution di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dan Amfraizer di Padang Sumatera Barat. Kita ke Rudi terlebih dahulu. Rudi, selamat pagi. Bagaimana kondisi korban banjir di PD Jaya dan mengapa masih banyak yang bertahan di tenda darurat? Ya, Valerie dan pemirsa, bahwa kondisi pasca bencana akhir 2025 yang lalu hingga kini hampir 3 bulan berlalu, artinya ratusan kepala keluarga di Kabupaten PD Jaya korban terdampak banjir bandang masih bertahan di tenda pengungsian. Eh, Keputusan ini diambil sesuatu yang sangat terdesak oleh korban terdampak, mengingat hingga saat ini belum ada kepastian mereka untuk mendapatkan hunian sementara. Bahkan di Kabupaten PD Jaya ini masih sangat banyak masyarakat yang masih bertahan di tenda darurat karena di antara 1.000 lebih unit huntara yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten PD Jaya, saat ini baru 212 huntara yang sudah diserah terima kepada masyarakat yang terdampak banjir. Sementara ratusan huntara yang lain hingga kini masih dalam proses pengerjaan dan sebagian memang sudah rampung namun belum diserahkan kepada masyarakat, mungkin karena ada proses administrasi ataupun serah terima dari pihak terkait seperti dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan juga dari Kementerian PU untuk diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten PD Jaya dan selanjutnya nanti akan diserahkan kepada masyarakat. Tapi yang paling miris kita lihat saat ini karena ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, hingga saat ini masyarakat masih tetap bertahan di tenda, artinya meleset dari jadwal yang diagendakan oleh pemerintah bahwa yang direncanakan sebelum Ramadan, para pengungsi sudah tidak ada lagi di tenda darurat. Namun saat ini fakta di sebaliknya yang terjadi bahwa masyarakat masih ada yang bertahan di tenda pengungsian dengan serba keterbatasan. Mengingat di bulan suci Ramadan ini, masyarakat sangat menginginkan tempat yang layak untuk tinggal karena di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini seperti di PD Jaya, selama Februari sudah 2 kali terjadinya banjir susulan. Kondisi ini membuat masyarakat semakin trauma dan selalu panik dan dihantui dengan banjir susulan, membuat mereka meminta secepatnya kalau bisa dipindahkan ke hunian sementara. Valerie. Ya, kemudian bagaimana warga yang sudah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ini? Ya, Febria, memang untuk kebutuhan dari masyarakat sendiri memang untuk kebutuhan di bulan Ramadan saat ini fokus pada untuk memasak dan sebagainya itu masing-masing di tenda darurat dengan peralatan seadanya untuk kebutuhan di bulan Ramadan. Memang adanya bantuan dari pemerintah dan juga dari para donatur untuk disalurkan kepada masyarakat yang masih bertahan di tenda. Tapi di sisi lain kondisi ini juga sangat memprihatinkan. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini untuk memasak dan sebagainya itu mungkin sangat riskan bagi masyarakat yang korban terdampak ini, mengingat situasi yang selalu terjadinya hujan sehingga sulitnya untuk melakukan aktivitas di tenda yang serba keterbatasan. Di sisi lain juga kebutuhan air bersih dan sebagainya ini sangat mendesak sehingga masyarakat yang korban terdampak ini selain membutuhkan bantuan-bantuan tambahan diutamakan untuk memiliki tempat yang layak yang segera dipindahkan. Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk mempercepat ataupun mengumpul pengerjaan, diharapkan dalam pekan pertama ini masyarakat tidak lagi tinggal di tenda darurat ini. Demikian. Baik, dari Rudi di PD Jaya Aceh kita beralih ke Hotop di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Hotop, selamat pagi. Bagaimana kondisi warga di hari pertama Ramadan di pengungsian yang berada di sana? Ya, selamat pagi Febrian dan Budianto. Untuk saat ini dapat kami kabarkan para pengungsi di hari bulan suci Ramadan masih tetap tinggal di pengungsian di Gor Pandan. Dan saat ini mereka mengaku bersedih karena pasca banjir bandang di Tapanuli Tengah ini sudah kejadian yang ketiga terjadinya banjir bandang, yakni tanggal 16 Februari sebelumnya di bulan Februari ini
sudah terjadi 2 kali banjir bandang, dan di akhir tahun kemarin, yaitu 25 November tahun kemarin. Dan mereka mengaku para pengungsi ini terpaksa tinggal di pengungsian akibat rumah mereka porak-poranda setelah 3 kali dihantam banjir. Dan mereka kini situasinya sangat bersedih karena seluruh perabot-perabot rumah tangga mereka telah hancur lebur dan pesimis untuk bertahan hidup. Karena mengingat situasi saat ini di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kondisi cuaca sangat ekstrim sehingga mereka mengaku trauma akibat terjadinya beberapa kali banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Situasi ini membuat mereka kesulitan, terutama mereka pekerjaan mereka terganggu dan untuk pendapatan ekonomi mereka tak pasti pasca dihantam banjir beberapa kali di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, Pak Leri. Ya, Hotop, lalu apakah sudah ada kepastian terkait dengan hunian sementara yang sedang dibangun di sana? Ya baik, Pak Leri, untuk hunian sementara seperti kami juga telah berbincang-bincang dengan para pengungsi. Tepatnya hari ini di hari pertama bulan suci Ramadan, mereka nanti atau siang nanti akan dipindahkan ke hunian sementara di Pinang Sori. Namun para pengungsi mengaku sedih karena mengingat jarak antara rumah mereka dengan tempat hunian sementara sangat jauh sekali. Seperti di Gor Pandan ini, rata-rata pengungsi ini adalah dari Kecamatan Pandan, di mana mereka tinggal di sekitaran bantaran Sungai Olang, tepatnya di perumahan Pandan Asri. Mereka sementara hunian baru yang akan mereka tempati, hunian sementara berada sangat jauh sekali, yaitu di Pinang Sori. Mereka berharap agar huntara yang disiapkan untuk para mereka pengungsi, khususnya di Kecamatan Pandan, huntara yang diberikan oleh pemerintah lokasinya tetap berada di Kecamatan Pandan. Namun sebaliknya pemerintah Tapanuli Tengah menyuruh para pengungsi ini segera hari ini pindah dari Gor Pandan menuju Kecamatan Pinang Sori, tepatnya di huntara Asrama Haji Pinang Sori. Ya, Kakak. Baik, terima kasih Hotop dari Tapanuli Tengah. Kita beralih ke Amfraizer di Sumatera Barat. Amfraizer, bagaimana suasana pengungsi yang masih bertahan di posko pengungsian hari ini? Ya, Valeri dan Febrian serta pemirsa, untuk daerah Sumatera Barat, alhamdulillah para pengungsi itu sudah pindah atau berada di huntara semuanya. Dan selain di huntara, para pengungsi ini juga sudah ada yang ditempatkan di Rusunawa serta rumah-rumah kontrakan atau kosan yang disediakan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah daerah untuk para pengungsi ini. Dan untuk dananya itu adalah dari dana tunggu huntara sementara yang berjumlah sekitar 600 per bulan atau yang mereka terima sekitar 1,8 juta untuk 3 bulannya. Nah, untuk diketahui Peleri dan Febrian bahwa di Sumatera Barat itu ada sekitar 2.527 unit rumah yang rusak berat, dan rusak berat ini termasuk dengan yang hilang dengan pondasi-pondasinya. Nah, dari 2.527 unit rumah ini tentunya ada sekitar 2.527 kakak yang berada di dalam pengungsian. Dari yang kita peroleh dari data BNPB melalui Humas Pak Dodi Welfa menyebutkan bahwa di Sumatera Barat ini ada sekitar 728 yang mengusulkan untuk menginap atau bertinggal di hunian sementara. Dan saat ini di 13 kabupaten kota yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu itu ada sebanyak 721 unit yang telah dibangunkan huntara. Jadi dari 728 hanya tinggal 7 unit saja yang belum selesai dibangun huntara di daerah Sumatera Barat ini. Dan terkait dengan kondisi bulan puasa ini, alhamdulillah di beberapa daerah di Sumatera Barat ini para pengungsi sudah tinggal di pengungsian seperti di tempat saya tinggal ada di daerah Kabupaten 50 Kota
ini ada 60 unit atau 60 kakak yang sudah tinggal di Huntara yang berada di Jorong Ayange, Kecamatan Gunung Omeh, dan saat ini ke-60 kakak itu juga sudah tinggal di Huntara. Di Huntara ini juga difasilitasi sebuah musala untuk tempat para pengungsi melakukan qiyamul lail. Ataupun dari Huntara ini juga cukup dekat atau berjarak 1 kilo untuk menuju ke rumah sakit. Nah, selain di Kabupaten 50 Kota, ada di Kabupaten Agam, itu kondisi Huntara terbanyak itu terdapat di Kecamatan Salereh Ayi atau Kecamatan Palembayan, tepatnya di Kayu Pasak. Dan para pengungsi ini juga sudah tinggal di pengungsian tersebut. Di lokasi ini juga sudah disediakan semacam rumah ibadah atau untuk mereka melakukan qiyamul lail. Dan selain di Kabupaten Agam, di Kabupaten Tanah Datar ini terdapat 66 unit Huntara yang 1 minggu sebelum ini adalah telah diserahkan kepada masyarakat. Dan dari laporan BNPB, di Kabupaten Tanah Datar ini ada sebanyak 66 unit yang telah selesai dibangun waktu penyerahan itu adalah 62 unit dan 4 unit itu masih dalam pekerjaan. Dan menjelang puasa hari ini, 4 unit tersebut telah selesai dilaksanakan. Febri dan Galeri, di Sumatera Barat sama dengan di Aceh juga sering terjadi hujan dan kondisi hujan tersebut tetap saja membuat para pengungsi di Huntara ini merasa cemas karena seperti kita lihat di beberapa media sosial di Huntara Kayu Pasak di Kecamatan Palembayan ini ketika hujan turun air kucuran itu memasuki rumah Huntara mereka dan ini menyebabkan mereka tidak bisa tenang dan aman ketika hujan berada di Huntara tersebut. Nah, selain kondisi Huntara yang juga sering terjadi banjir, di Kecamatan Maninjau ini juga sering terjadi tanah longsor susulan dan banjir sehingga beberapa warga terpaksa dievakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya saat banjir atau hujan yang cukup deras. Kondisi cukup parah juga terjadi di Kota Padang, yakni di Batu Busuk, dan sejumlah walaupun di sini sudah ada Huntara, namun para pengungsi juga sangat was-was juga karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi tersebut. Valeri dan Febrian. Baik, terima kasih Fraser melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya ada Rudi Hermawan di PD Aceh dan juga Khotop Nasution di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.